Selamat pagi sobat semuanya. Kembali lagi ke channel saya. Untuk kali ini saya akan mereview tentang pemasangan lensa. Ya mungkin agak tebal ya. Nanti ini pemasangan secara manual. Nah ini untuk resepnya. Ini resep untuk kacamata yang nanti akan kita review hari ini. Kebetulan ini untuk lensanya silinder atau silindris. Nah untuk langsung saja dipersiapkan lensa yang mau kita pola. Terlebih dahulu kita mencari titik fokus supaya nanti nyaman dipakai, karena meskipun pemeriksaannya sudah benar, tapi kalau pemasangannya kurang tepat itu nanti akan berdampak kurang nyaman dipakai. Oleh karena itu titik fokus ini memang sangat perlu diperhatikan sekali. Nah ini kita membuat titiknya supaya nanti bisa simetris ketika kita pasang di frame yang mau dipakai. Nah kita perjelas terlebih dahulu titik-titiknya supaya nanti ketika mola kita lebih mudah melihatnya. Nah ini ada 3 titik simetris yang nanti akan kita jadikan patokan untuk memola. Nah kemudian untuk lensa yang selanjutnya, ini untuk lensa yang kiri. Tadi yang lensa yang kanan, kita juga berikan titik fokus supaya nanti bisa disesuaikan dengan aksis dari silindernya. Jadi kalau untuk silinder itu memang ada aksis atau derajat kemiringan. Nah ini nanti yang akan menentukan kenyamanan dari kacamata yang dipakai. Nah ini sudah jadi untuk kanan yang dan kirinya titik fokusnya. Nah selanjutnya kita sesuaikan resep ini untuk persiapan pola di framenya. Nah ini kita sekarang membuat patokan untuk di framenya. Kalau tadi untuk di lensa pakai centration chart ini. Nah ini centration chart kita pakai untuk membuat patokan pada frame. Kita buat titik fokus ya, ini menyesuaikan dengan pupil distance. PD ini pupil distance. Jadi pupil distance itu jarak pupil antara mata kanan dan mata kiri. Jadi ini memang harus tepat supaya nanti nyaman juga dipakai. Ini sudah ada pupil distance-nya untuk di titik yang kanan, di kacamata yang kanan maupun yang kiri. Ini kita sesuaikan dengan permintaan resepnya. Nah untuk selanjutnya kita buat titik bantuan supaya nanti bisa simetris juga ketika di pola. Ini titik bantuan untuk dua kanan dan kiri supaya nanti bisa disesuaikan dengan titik-titik yang ada di lensanya. Jadi kita akan lebih mudah. Nah jangan lupa dikasih tanda kanan dan kiri. Nah untuk selanjutnya kita tinggal memola pada lensa sesuai dengan pola yang sudah kita buat pada frame. Jadi titiknya, nah itu yang titik di tengah itu harus tepat karena itu titik fokusnya. Kalau untuk dua titik di kanan dan kiri itu hanya sebagai titik bantu supaya letaknya simetris. Jadi nanti ketika pemasangan itu tidak menceng atau miring lah. Karena nanti ada miring sedikit itu nanti pasti nggak nyaman dipakai. Itu harus diperhatikan. Nah itu sudah di pola untuk yang kanan, tinggal melanjutkan untuk yang kiri. Nah untuk yang kiri tinggal di pola pakai ini spidol permanen. Nah ini nanti disesuaikan juga untuk titik fokusnya di tengah harus tepat sesuai pola di framenya. Nah untuk pupil distance atau PD itu setiap orang juga ada yang berbeda. Tapi untuk orang Indonesia rata-rata, untuk orang Asia itu kebanyakan 60 normalnya. Tapi ada yang lebih, ada yang kurang. Nah ini selanjutnya ini untuk
lensa yang cukup tebal. Ini minus 8 silinder 4. Nah ini jadi hari ini memang pesanannya lumayan. Nah sekarang kita buat pola seperti yang sebelumnya tadi. Nah untuk pola ini memang rata-rata memiliki tahapan yang sama. Perbedaannya itu nanti pada axis di silindernya dan juga pada pupil distance-nya. Dari PD-nya itu juga mungkin bisa berbeda. Nah, kita buka frame-nya menggunakan obeng ya ini ya. Jadi kita lepas frame-nya, baut frame-nya supaya nanti kacanya yang lama bisa kita ambil. Nah, ini kebetulan beliaunya yang pesan memakai frame yang lama. Jadi kita nggak bisa merusak lensa yang lama karena dipakai untuk membuat polanya. Nah kemudian kita tentukan titik fokus seperti tahapan yang tadi. Kita cari sesuai derajat kemiringan silindernya. Jadi ini silinder 4. Untuk minusnya 8, silindernya minus 4. Kita sesuaikan. Nah kemudian kita membuat polanya. Nah jadi ini kalau bisa diperjelas garisnya supaya nanti ketika pemasangan kita nggak akan kebingungan. Jadi kalau garisnya jelas itu tidak beresiko nanti kekecilan ataupun longgar nanti. Karena itu nanti pasti akan bikin istilahnya kurang rapi. Nah selanjutnya untuk yang kiri kita juga buat polanya. Ini mencari titik fokusnya. Untuk menentukan polanya nanti kita buat titik. Nah selanjutnya kita buat pola untuk lensa yang kiri. Jadi ini nanti prosesnya mungkin agak lama karena lensanya cukup tebal. Nah ini polanya sudah jadi. Nah kita memperhatikan 3 titik yang sudah kita buat tadi supaya simetris lensanya nanti ketika dipasang. Nah ini ketebalannya sekitar sejempol ya. Nah ini lebih tebal dari spidolnya malahan. Nah selanjutnya kita potong lensanya yang tadi kita pola menggunakan tang potong. Jadi ini memang langkah yang paling sulit karena ini sangat beresiko. Nah jadi karena ini pemasangannya secara manual, ini semuanya menggunakan alat yang dikerjakan langsung oleh tangan. Jadi memang sekarang ini banyak perusahaan yang sudah menyediakan alat otomatis. Nah ini sudah jadi yang dipotong tadi kan memang sudah lebar masih utuh lingkaran. Nah, ini sekarang sudah terpotong. Nah untuk alat yang otomatis itu memang cukup mahal untuk saat ini masih tergolong mahal. Nah ini juga sudah terpotong. Nah kalau ini pakai mesin otomatis ini tanpa nggak ada langkah seperti ini, jadi langsung ditaruh di mesinnya itu sudah nanti tinggal pasang di frame. Nah kalau ini masih utuh semua, jadi semua memerlukan proses pemotongan menggunakan tang. Karena kalau tidak hati-hati itu nanti akan pecah. Nah ini untuk yang ini lensa kaca, jadi kita tidak bisa langsung pakai tang tapi kita pakai pemotong kaca terlebih dahulu supaya ketika ditang itu tidak akan pecah. Nah ini kita potong pakai pemotong kaca. Ini memang memerlukan latihan yang cukup lama supaya resikonya itu tidak terlalu tinggi. Jadi memang perlu ketelatenan, perlu kedisiplinan dan perlu kejelian. Nah ini yang untuk kaca memang jatuhnya lebih tajam bekasnya karena bahan kaca kan memang partikelnya lebih padat. Nah sekarang
Tahapan selanjutnya kita perhalus menggunakan mesin kuningan. Jadi ini mesin kuningan ini berupa piringan kuningan yang nanti untuk lensa-lensanya ini akan kita gosokkan di piringan kuningan tersebut supaya nanti lebih halus dan untuk merapikan sisi-sisi pinggir dari lensa-lensanya. Nah, ini untuk lensa yang standar mungkin untuk minus kurang lebih sampai minus 5 itu kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 menit untuk pengerjaannya. Nah, kalau untuk lensa-lensa yang tebal, nah ini udah diperhalus dari sisi-sisinya. Nah, ini ada yang belum, nah ini sudah bisa dibedakan. Nah, ini yang sudah dihaluskan. Nah, ini dari yang tadi kasar ini sudah halus semua. Jadi nanti lebih rapi ketika dipasangkan ke frame-nya. Nah, selanjutnya kita uji pasang di frame. Apakah sudah bisa pas atau belum. Nah, ini nanti, nah ini masih belum pas. Jadi kita potong lagi sedikit demi sedikit. Jadi tidak boleh terburu-buru, harus hati-hati. Nah, ini tantangannya untuk pemasangan secara manual di sini. Perlu ketelatenan, perlu kejelian, main insting lah istilahnya ya. Jadi insting sangat diperlukan di sini. Jadi tidak boleh terburu-buru, harus sabar. Karena memang kita melayani customer itu harus sepenuh hati. Jadi tidak boleh gerusa-gerusu lah bahasa Jawanya. Nah, kita perlahan-lahan kita coba ke frame-nya, kita potong lagi, kita cobakan lagi sampai nanti benar-benar pas di frame-nya. Jadi karena memang ini frame-nya istilahnya second ya, frame lama punyanya beliau customernya. Jadi memang harus hati-hati karena ada juga resiko mungkin karat atau mungkin ada hal-hal yang mungkin sudah retak atau gimana. Jadi harus memang hati-hati supaya nanti tidak ada resiko patah atau seperti apa. Nah, ini sudah yang kanan sudah terpasang. Nah, ini memang agak tebal ya karena tadi minus 8 silindernya 4. Nah, di sini nah itu saya sampai wajah saya terlihat kecil di kacanya. Nah, memang ini minusnya memang cukup tinggi. Nah, ini untuk yang kiri sudah kita haluskan. Jadi kita uji cobakan lagi dipasangkan ke frame-nya. Apakah sudah pas atau belum. Kita buka dulu bautnya. Nah, kemudian kita uji cobakan dimasukkan ke frame-nya. Nah, karena ini masih terlalu besar, kita perlu menggosok lagi. Nah, di sini memang harus telaten, harus jeli. Ini untuk skill-skill seperti ini memang apa ya istilahnya, peluangnya masih cukup banyak di lapangan karena sedikit orang yang menggeluti bisnis ini. Jadi memang bisnis ini belum istilahnya apa ya, peminatnya belum begitu banyak. Jadi mungkin sobat-sobat semua yang ingin membuka usaha bisa mencari ilmu lah istilahnya, mencari ilmu dengan bisnis ini. Nah, kita memang harus telaten karena segala sesuatu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin. Kita harus tekun lah istilahnya. Nah, kita pelan-pelan, tidak boleh buru-buru. Nah, sepertinya ini sudah, kalau dirasa sudah pas, baru kita masukkan bautnya dan kita kencengi lah istilahnya. Apa istilahnya ya, diperkuat bautnya supaya nanti lensanya tidak mudah lepas.
karena kalau lensanya mudah lepas itu bahaya. Nah, ini sudah terpasang semua untuk kanan dan kirinya. Nah, ini cukup tebal ya. Jadi ini jadinya seperti ini. Ini untuk frame logam jenis baut yang ada bautnya. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah rapi atau belum. Nah, kalau dirasa sudah rapi, sudah pas, kemudian kita bersihkan secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya ini tambahan satu lagi, mungkin nanti ini nggak akan saya review semuanya karena ada banyak jenis yang ada di sini. Mungkin nanti lain waktu akan saya lanjutkan untuk video selanjutnya. Nah, ini untuk frame jenis plastik seluloid. Nah, di sini ini tipe yang kalau menurut saya paling mudah pengerjaannya karena lebih fleksibel framenya. Nah, ini udah kita haluskan. Kita seperti tadi diujikan dipasang ke framenya. Nah, kita pasangkan. Jika dirasa masih terlalu sempit atau masih belum bisa masuk, kita potong lagi supaya nanti bisa pas di framenya. Jadi jangan sampai terlalu kekecilan, karena kalau kekecilan itu nanti menyebabkan lensanya mudah lepas. Nah, kita bersihkan, kita cek lagi apakah sudah masuk. Nah, ini ternyata sudah pas di framenya. Ini sudah terpasang satu untuk yang kanan. Kita lanjutkan untuk yang kiri. Kita gosok perlahan-lahan supaya nanti bisa maksimal kerapiannya. Jadi selain pas pemasangannya, benar fokusnya, itu juga rapi. Jadi ketika sudah nyaman untuk ukurannya, untuk untuk fokusnya nyaman dipakai, tapi kacamata juga dituntut untuk rapi karena itu bagian dari fashion juga. Nah, setelah nanti rapinya dapat, kenyamanannya dapat, itu nanti tinggal kita berikan ke customer. Oke, ini sudah selesai. Kita masukkan, kita ujikan ke framenya. Nah, ini yang kiri. Nah, ini dirasa masih agak terlalu besar. Kita kurangi lagi. Sisi-sisinya kita gosok lagi dengan kuningannya. Perlahan-lahan saja supaya nanti tidak terkebablasan. Jadi kalau kebablasan nanti akan longgar jadinya. Nah, ini dirasa sudah, belum. Karena belum, kita gosok lagi supaya nanti bisa benar-benar pas. Kita bersihkan dulu dari airnya. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini sudah pas di framenya. Tinggal kita bersihkan tadi bekas-bekas spidol yang kita pakai untuk acuan pola. Kita bersihkan semua dari kotoran-kotoran bekas gosokan lensa. Nah, ini sudah rapi, sudah pas. Nah, ini sudah nggak ada yang longgar, sudah cocok. Nah, kita tinggal berikan ke customer. Sekian video dari saya. Ini tidak akan saya review semua supaya videonya tidak terlalu lama. Terima kasih. Salam sobat. Semoga dalam pekerjaan kita selalu mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.